Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'da. Jamaah syukur rahimakumullah, alhamdulillah. Alhamdulillah kita semua bisa hadir di tempat yang mulia ini untuk menjalankan ketaatan. Kita berjamaah salat subuh dilanjutkan dengan majelis ilmu. Masih pada barang siapa yang melakukan hubungan suami istri dengan pasangan yang masih ada hubungan kerabat, masih ada kerabat, tapi kerabat itu adalah yang diharamkan untuk dinikahi. Jadi ada orang yang hubungan suami istri itu yang tidak dalam keadaan dia suami istri, bukan pasangannya suami istri. Di antara hubungan yang di luar nikah itu ada yang berhubungannya dengan orang yang masih ada hubungan darah, dan ada yang hubungannya tidak ada hubungan darah. Artinya dalam hubungan normal dia boleh dikawini, tetapi tidak melalui perkawinan dia berhubungan suami istri. Itu juga zina. Jadi zina itu macam-macam. Jadi intinya zina itu ada yang dilakukan dengan ghairu mahram, tidak ada hubungannya dengan mahram, artinya dibolehkan. Dan kemudian yang ada hubungan dengan mahram itu yang tidak dibolehkan di era Muhammad, di zamannya syariatnya Nabi Muhammad. Jadi di syariatnya Nabi Adam ya boleh kawin dengan saudara kandung, itu memang syariatnya begitu ya. Kalau enggak nanti kan enggak ada perkembangan penangkaran manusia, itu enggak ada. Jadi itu di dalam Al-Quran maupun hadis itu diatur hukuman zina. Jadi beda sebagai gambaran saja di dunia lain, di sudut dunia lain, di tempat lain itu dikatakan zina itu kalau tidak suka sama suka, kalau terpaksa. Tapi kalau suka sama suka itu tidak. Itu rumusan pidana zina di Eropa khususnya ya. Kalau dalam Islam ya tidak. Artinya karena tidak ada ijab kabul, maka itu zina.
Yang lalu kita telah baca ini, kita sebagai persepsi kita ulang sedikit ya. Pezina perempuan dan pezina laki-laki itu hendaknya engkau cambuk, dijilid. Dijilid itu dipukul sampai kena kulit, sehingga oleh karena itu bajunya dilepas ketika yang dicambuk sampai mengenai kulit. Karena Allah sudah menjadikan permukaan badan ini adalah ada ujung saraf tepi yang langsung bisa terkomunikasi di otak dan dirasakan, sehingga kalau terkena di kulit itu lebih cepat dirasakan cambukan itu. Kullu wahidin minhuma, masing-masing bezina perempuan maupun laki-laki itu dengan 100 mi'ata jaldah. Mi'ata jaldah, 100 cambukan. Wala ta'khudhukum bima rafatun fi dinillah. Janganlah engkau menaruh belas kasihan terhadap keduanya, bihima, keduanya. Siapa itu? Az-zaniyatu waz-zani. Rafatun, kasihan, fi dinillah, dalam menegakkan agama Allah. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dan itu baru bisa tegak, hukum itu tegak, law enforcement itu jadi tegak apabila orang didasari oleh in kuntum tu'minuna billah, jika engkau iman pada Allah wal yaumil akhir. Rukun iman 6 kok yang disebutkan cuma 2, ya tahu? Ini billah wal yaumil akhir, gitu kan? Ini iman kunci, artinya orang yang beriman pada Allah ya tentu akan beriman juga pada hari akhir, karena semuanya akan berakhir. Kullu syai'in halikun illa wajhah, kecuali Allah saja sendiri ya. Karena semua perbuatan itu akan dimintai pertanggungjawaban dalam surah Al-Isra ya, wala taqfu ayat 36, wala taqfu ma laisa laka bi'ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana mas'ula. Janganlah engkau berteguh pada suatu pendirian yang engkau tidak punya ilmunya. Fa inna sam'a, sesungguhnya pendengaran itu, wal basara, dan penglihatan itu, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau dalam hukum positif itu, orang kalau tidak ada perilaku yang melawan hukum tidak bisa diancam dengan hukuman. Tapi di dalam agama Islam, agama kita, orang bisa, karena semua kata hati semuanya adalah dikenakan hukum oleh Allah. Oleh karena itu keistimewaan hukum Islam itu yaitu dia mempunyai double sanksi, double hukuman, yaitu hukuman di dunia dan hukuman di akhirat. Luput di dunia, di akhirat kena. Orang sudah selesai dilaksanakan di dunia, insya Allah kalau dia kemudian dalam keadaan hukuman non mati, kemudian beliau bertobat dan memperbaiki diri, mendekat kepada Allah, insya Allah dia tidak kena di akhiratnya. Itu hukum kita. Wal yashhad adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin, dan hendaknya acara mencambuk ini jilid ini hendaknya disaksikan ta'ifatun, sekelompok manusia minal mu'minin, dan dari yang mukmin. Ini dalam teori hukum, ini hukuman pokoknya, ini hukuman tambahannya, gitu ya. Nah, jadi hukuman pokoknya cambuk, hukuman tambahannya disaksikan di depan banyak orang.
Karena disaksikan orang banyak dengan tersembunyi itu tentu akan lebih memalukan kalau disaksikan oleh orang banyak. Itu cara memahaminya ayat ini. Jadi menurut para fuqaha ini adalah hukum pokoknya, ini hukum tambahnya. Kemudian sudah eksekusi sudah selesai. Kemudian az-zani la yankihu illa zani. Kemudian kalau hukuman tadi dicambuk, maka dia tidak sampai mati ini. Tidak sampai mati, artinya masih hidup. Pasangan itu masih hidup. Nah itu dikawinkan, dinikahkan. Pezina laki-laki tidak menikahi kecuali pezina perempuan. Jadi pezina itu ya memang sekufunya kalau dia nikah dengan pezinanya. Baik itu mantan pasangannya maupun berbeda gitu. Jadi ayat ini umum sekali. Jadi tidak harus terikat dengan pasangan berzina tadi. Jadi bisa dengan pasangan yang lain, yang penting zina. Musyrikatan atau orang-orang musyrik. Jadi pezina ini nilainya dari segi akidah sama dengan musyrik. Wazaniyatu la yankihu illa zani. Begitu juga pezina perempuan itu tidak dikawinkan kecuali dengan pezina atau orang musyrik. Wa hurima dzalika 'alal mu'minin. Ini kuncinya, bahasanya orang mukmin itu tidak boleh mengawini pezina atau dikawinkan dengan pezina, wanita mukmin maupun laki-laki. Itulah yang ditekankan supaya ada kafaah antara calon mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan. Wa hurima dzalika 'alal mu'minin, tidak boleh sok jagoan, wah saya kan mukminnya kuat ya, saya akan nikahi itu. Pelacur itu. Jadi sok jagoan itu tidak boleh, dilarang ya. Dilarang. Kalau sebagai wujud tanggung jawab, itu dulu juga langganan saya, ya sudah saya ambil istri, umpamanya gitu ya. Nah itu kan sama aja, bilang langganan itu berarti dia juga berzina. Jadi memang sudah pasangan. Oke. Walladzina, ayat yang keempat surat An-Nur, walladzina yarmunal muhsanat, orang-orang yang melempar, maksudnya melemparnya adalah menuduh ya. Roma yarmu itu melempar melempar jumrah, melempar. Walladzina yarmunal muhsanat, dan orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, semalam yaktu bi arba'ati syuhada, kemudian dia yang menuduh itu tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, fajliduhum, hukumlah jilid bagi si penuduh yang tidak bisa membuktikan dan tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi itu. Berapa? Kalau yang melakukan zina tadi 100, kalau yang menuduh zina dan tidak bisa membuktikan ini adalah 80 kali cambukan. Ini hukuman ini disebutkan oleh Allah langsung dalam Al-Quran. Jadi inilah yang makanya disebut dengan jarimah hudud, yaitu tindak pidana yang jenis serta jumlah hukumannya ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu hudud maksudnya. Wala taqbalu syahadatan abada, dan janganlah diterima
Wa ulaika humul fasikun, karena mereka itu sebenarnya orang fasik. Karena mengapa fasik? Karena dia berita bohong. Jadi berita-berita bohong itu dengan mudahnya di zaman sekarang untuk diumbar di media atau langsung dari mulut ke mulut, itu sebetulnya orang yang melakukan sudah masuk golongan fasik. Bagi penuduh yang tidak bisa membuktikan, hukuman pokoknya didera sampai 80 kali. Hukuman tambahnya wala taqbalu syahadatan abadah. Wala taqbalu lahum syahadatan abadah. Dan jangan diterima kesaksiannya selama hidup abadah. Syahadatan abadah. Abadah di sini tentu dalam kehidupan ini. Jadi saksi kelahiran, saksi perkawinan, saksi utang piutang, saksi transaksi yang lain, atau saksi di pengadilan, atau saksi di pelantikan jabatan dan lain sebagainya, itu tidak diperkenankan. Dicabut hak untuk menjadi saksi. Itu sebagai hukuman tambahan. Kalau An-Nur ayat 2 ini cambuk 100 kali, itu adalah hukuman bagi mereka yang zina ghairu muhsan. Zina ghairu muhsan itu zina yang dilakukan legan dengan legan, itu sejaga dengan gadis, gadis itu berzina, itu namanya zina ghairu muhsan. Hukumannya 100 cambuk kali. Tapi kalau sudah berkeluarga kemudian zina, itu hukumannya lebih berat. Ya, hukumannya lebih berat. Ini zina muhsan. Ini maaf, saya keliru ketik ini. Muhsan itu bukan khosona, tetapi hasona aslinya, ya. Maka tidak KH ini maksudnya. Ini sekedar koreksi saya atas tulisan ini. Hak aslinya hak, muhsan, hasona. Fi darin muhassanatin, gitu kan, dalam ayat kan ada di negeri-negeri yang dipasang benteng-benteng. Banyak tahu dulu ada tembok Cina gitu ya. Sekarang di jalur Gaza ada tembok Gaza gitu loh. Jadi perjalanan hidup itu akan berulang, sejarah itu akan berulang. Di mana orang satu dengan yang lain tidak boleh, agar maka dibangunlah dinding gitu ya, yang kemarin diterobos oleh Hamas itu ya, hari Sabtu itu. Ya, jadi muhsan artinya orang-orang yang sudah terbentengi. Muhsinun orang yang membentengi, muhsanun orang yang dibentengi. Siapa yang dibentengi? Yaitu baik laki-laki maupun perempuan yang sudah berkeluarga, berumah tangga, itu artinya sudah terbentengi. Artinya dia dalam keadaan darurat, sangat pengen sekali gitu, cepet lari pulang golek ibu Juni, tidak usah singgah kemana-mana gitu, golek pasangan dia tidak boleh gitu. Jadi itu sudah ada bentengnya. Ibarat pesawat itu sudah ada pintunya gitu, pintu daruratnya gitu. Jadi dia akan diselamatkan. Ada dalam hadis Bukhari juz 8 nomor 164 riwayat dari Hasan, man zana bi ukhti haddau haddaz zina. Barang siapa yang zina dengan saudaranya, nah ini
bi ukhtihi, barang siapa yang zina. Zana yazni ini menunjukkan fa'ilnya di sini, pelakunya, subjeknya adalah laki-laki. Kalau perempuan bunyinya tidak manzana tapi manzana, manzanat. Jadi ada tak terbukanya ya. Berarti barang siapa orang laki-laki berzina dengan saudara perempuannya, ukhtihi. Hi kembali zana tadi pada man. Haddu zina. Jadi, hukumannya, hukuman hududnya adalah hudud zina. Jadi kalau campur suami istri antara saudara laki-laki dan saudara perempuan kandung itu terkena hukuman zina. Nah, di sini ada beberapa pendapatnya. Kalau beberapa pendapat, saya menyatakan itu beberapa pendapat itu sudah keluar dari nas. Nas itu adalah dari ayat maupun dari hadis. Kemudian nanti orang yang masih samar dari nas Quran maupun hadis itu nanti jalan caranya, metodenya pakai ijtihad. Itu kalau ijtihad itu orang macam-macam pendapatnya. Jadi di sini kalau yang berzina dengan saudara kandungnya ini baik dia sudah berkeluarga maupun belum, maka dia tetap terkena hukuman zina. Ini dalam hadis ini, hadis zina. Padahal hukuman zina itu ada dua. Ada yang dicambuk 100 kali dan ada yang ditanam setengah badan kemudian dilempari batu sampai mati, itu namanya rajam. Rajam adalah hukuman zina bagi orang zina muhsan. Orang yang sudah berkeluarga kok masih berzina, itu hukumannya berat, yaitu hukuman mati dengan cara ditanam setengah badan, habis itu kemudian dilempari batu sampai mati. Itu rajam. Rajamnya tidak diatur dalam ayat Al-Quran, tetapi diaturnya di dalam hadis. Sepertinya di hadis riwayat Bukhari ini dari Ali radhiyallahu anhu. Haddatsana Subah, yang menceritakan pada kami Subah, haddatsana Salamah bin Kuhail, dari Salamah bin Kuhail. Kemudian sama itu As-Sa'bi, dan kami dengar dari Sa'bi yuhaddisu, yang berbicara an Ali, dari Ali, dia mendapatkan berita dari Ali, dari ini sanad, jadi berantai itu. An Ali radhiyallahu anhu, dan Ali yang mudah-mudahan Allah meridhoinya, hina rajamal mar'ata, tatkala merajam al mar'ata, laki-laki, perempuan, yaumal jum'ah, waqala, pada hari Jumat, waqala qad rajamtuha bisunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah melaksanakan rajam sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya dia telah merajamnya, ditanam setengah badan, dilempari sampai meninggal dunia. Kenapa dilaksanakan hari Jumat? Karena tadi kan pesannya supaya wal yashhad adabahuma ta'ifatum minal mu'minin, dan hendaknya eksekusinya di tempat yang terbuka sehingga disaksikan oleh sebagian daripada orang mukmin. Ini tidak boleh sembunyi-sembunyi, pelaksanaannya harus terbuka.
Oleh karena itu Jumat pada umumnya sekarang ini kalau di Mekah itu pelaksanaannya adalah ya setelahnya sholat Jumat, setelahnya sholat Jumat di masjid tertentu yang sudah ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi, tidak sembarang ya. Itu pelaksanaannya hari Jumat dan terbuka. Ini sunnah Nabi. Kemudian hadis dari Jabir. Hadatsana Muhammad bin Muqatil telah menceritakan Muhammad bin Muqatil, akhbarana telah mengabarkan Abdullah, akhbarana Yunus dan juga telah mengabarkan Yunus an Ibnu Syihab dari Ibnu Syihab, qala berkata hadatsani Abu Salamah Ibnu Abdurrahman telah menceritakan kepadaku Salamah dari Abdurrahman anak Abdurrahman an Jabir bin Abdillah Al-Ansari dari Jabir bin Abdillah Al-Ansari dari golongan Ansar, anna rajulan, materi hadisnya, anna rajulan bahwasanya ada seorang laki-laki min Aslam dari Bani Aslam. Anta Rasulullah SAW telah mendatangi Rasulullah SAW. Fakat jasahu kemudian menuturkan kepada beliau annahu qad zana, bahwasanya dia. Jadi ini ada orang laki-laki datang pada Muhammad membuat pengakuan dosa. Wahai Nabi, aku telah berzina. Annahu qad zana, bahwasanya dia telah zina. Fasyaida ala nafsi, maka kemudian dia menyaksikan, memberikan kesaksian, wallahi billahi tallahi, benar saya adalah telah zina. Kan gitu ya. Itu harus pakai harful qasam, wallahi tallahi billahi, itu aku telah, wahai Nabi, aku telah berzina. Fasyaida ala nafsi, dia memberikan kesaksian untuk dirinya sendiri, arba'a syahadat, 4 kali kesaksian. Fa'amara bihi Rasulullah SAW, maka kemudian Rasulullah SAW menyuruh dia yang mengaku zina tadi, farujima, maka kemudian dirajamlah. Wakana qad ahsana, dan dia adalah orang yang telah berkeluarga. Hadis ini memberikan pelajaran bagi kita, banyak bagi orang yang sudah berkeluarga kemudian zina, hukumannya adalah rajam. Hukumannya adalah rajam, dirajam. Ya, ada lagi dari hadis, mana belum aku copy di sini. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu bahwasanya ada seseorang, rajulun minal muslimina, telah datang, dia golongan muslim, datang pada Rasulullah SAW kemudian mengadukan dirinya telah berzina. Kemudian menyatakan juga, jadi ini riwayat yang lain yaitu dari Abu Hurairah, pesannya sama, kemudian hanya dialognya yang beda sedikit tapi materinya sama. Kemudian Nabi mengabaikan. Setelahnya Nabi mengabaikan, dia melapor lagi, wahai Nabi, saya itu mau lapor sama sampean itu. Gitu. Kemudian setelahnya bersyahadat, melakukan kesaksian 4 kali, dia kemudian Rasulullah bertanya. Ada dialognya Rasulullah. Pertanyaan adalah, abika junun? Abika junun artinya, apakah engkau gila? La, tidak. Wong nek edan kan ditakoni edan apa orang, jawabannya kan ora bener ya. Jawabannya ora benar. Itu dokter jiwa di rumah sakit jiwa itu untuk ngetes dia sudah sehat, boleh dipulangkan atau tidak. Nanti diajukan pertanyaan, kalau jawabannya sudah benar berarti ini wis waras. Nah, dipulangkan. Nenek itu
ono watu di situ, lagi ngapain? Ini loh, mancing iwake wakeh. Loh, berarti jeedan berarti ya. Nah, gitu. Jadi tidak dipulangkan, belum. Oke, jadi ini Nabi juga ngetes setelahnya dia memberikan kesaksian atas dirinya 4 kali. Kemudian Nabi bertanya, Abika Junun, apakah engkau gila? Tidak. Oh, waras iki. Berarti pancen ya ora edan ya. Qala fal ahsanta. Nabi bertanya satu lagi. Apakah engkau sudah berkeluarga? Naam. Iya. Oh, ya sudah. Jadi juga syaratnya dia cambuk 100 kali atau dia dirajam, itu Nabi sudah bisa ngambil putusan. Oh, kalau begitu ini dirajam. Qala na'am, apakah engkau sudah berkeluarga? Ya, na'am. Kemudian qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idhabu bihi farji'u. Nabi memerintahkan sahabatnya untuk bawa dia pergi dan rajamlah dia. Nah, jamaah syukur rahimakumullah. Jadi hukuman zina itu macam-macam, ada yang 100 kali cambuk, ada yang dilempar batu sampai mati ya, sampai mati gitu. Kemudian bagaimana kalau zina dengan saudara? Nah, ini ada tadi istilah tadi. Kalau zina dengan saudara itu ada 3 pendapat. Yang pertama pendapat jumhur. Pendapat jumhur itu di sini, jumhur itu macam-macam. Artinya jumhur adalah mayoritas. Mayoritas. Dalam hal ini bahasan sini adalah mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanafi. Maliki, Syafi'i, Hanafi semuanya berpendapat dia hukumannya sama dengan hukuman zina yang tidak ada hubungan darah, tidak hubungan mahram. Artinya kalau sudah berkeluarga dirajam, kalau belum keluarga 100. Itu pendapatnya jumhur, yaitu dalam hal ini Maliki, Syafi'i, dan Hanafi. Kemudian Hambali itu lain. Hukumannya kalau dia zina keluarga, zina dengan keluarganya sendiri yang dilarang nikah, itu dia berzina, maka dibunuh. Menurut Hambali dibunuh. Kemudian yang pendapat yang ketiga yaitu Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim berpendapat bahasanya jika terjadi seperti itu, maka hendaknya dia tidak dikenakan hudud jika zina keluarga tadi, tetapi diserahkan kepada pemerintah. Zina jarimah takzir, berarti kelompoknya nanti takzir. Itu bisa lebih berat, bisa apa ada hukuman lebih berat dari hukuman mati kan gitu ya. Ada ya, ada. Jadi itu nanti didera dulu, habis didera, habis itu di rajam. Jadi merasakan didera itu imbangan dari kelezatan ketika zina, itu dirajam itu, kemudian habis itu dia dihukum mati, baru dihukum mati. Nah, ini beberapa. Dengan demikian makanya salah satu orang tidak mau menggunakan hukum Islam karena takut hukumannya sangat berat gitu, sehingga nanti dia tidak bebas berzina gitu ya. Nah, jadi ini pakar-pakar hukumnya ini tidak mau mereseplir dari hukum Islam jadi materi hukum pidana, tapi selalu dihindari gitu. Padahal itu untuk menjamin. Mengapa hukumannya berat? Ya karena dia merusak keturunan. Mengapa membunuh tidak boleh? Ya karena dia merusak nyawa, kehidupan. Mengapa zina dilarang dikenakan hukuman? Ya karena dia akan merusak keturunan. Mengapa mencuri dilarang? Ya karena merusak harta, menghilangkan harta. Mengapa mabuk-mabukan masuk pidana hudud? Ya karena dia merusak akal. Jadi Islam itu hukumnya menjamin agar manusia tidak mengalami kerusakan dalam kehidupannya.
baik rusak jiwa, rusak harta, rusak akal, rusak keturunan. Ini dari filsafat hukumnya seperti itu. Mudah-mudahan ada guna faedahnya. Mari kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.